Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadika salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Ihsan Markaz Islami Kabupaten Kampar, baik yang ada di majlis atau yang mendengar di radio atau yang mengikuti streaming Facebook Markaz Islami Kabupaten Kampar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih Allah berikan kesempatan menikmati kehidupan ini, dan marilah kita gunakan nikmat hidup yang Allah berikan untuk hal-hal yang diridainya. Pertama sekali, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, setiap detik-detik hidup yang kita lalui ini hendaknya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini kajian kita adalah tafsir ayat-ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam yang akan kita bahas adalah yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 235, yang mana ayat ini Bapak Ibu sekalian 234 dan 35. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Fa idza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahun walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajala wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Bapak-bapak, Ibu sekalian, ini adalah dua ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, yang mana dua ayat ini masih berbicara tentang masalah hukum keluarga, yang mana hukum keluarga ini di situ ada bab tentang menikah, kemudian ada bab tentang talak. Di sini berbicara tentang masalah efek daripada bercerai. Di antara yang disebutkan di dalam ayat ini adalah efek bercerai mati. Karena cerai itu ada dua, berpisah itu ada dua antara suami istri. Pertama pisah hidup,
yang disebut dengan ya talak. Yang kedua pisah mati, yaitu karena kematian daripada suami. Yang dijelaskan di sini adalah hukum tentang perempuannya, istri yang ditinggalkan. Kalau masalah istri yang mati, Pak Ustaz, tidak ada diatur. Kalau istri yang meninggal diatur juga, tapi aturannya tidak ketat. Nah, kalau istri yang meninggal, suami tidak ada iddah. Yang bulan nanti namanya apa, meninggal istri itu tunggu pula 4 bulan 10 hari baru menikah lagi. Karena kalau laki-laki ini kalau dia untuk menikah ya tidak perlu menunggu masa meninggal istrinya. Ya kalau dia tidak punya perasaan, hari meninggalnya pun boleh dia menikah lagi. Kalau dia tidak punya perasaan, belum dikuburkan istrinya, dia menikah lagi, itu bisa, tidak ada masalah. Jangankan istrinya meninggal, lagi hidup pun istrinya baru 1 masih bisa 2, 3, 4, kan begitu. Maka aturan-aturan ini hanya berhubungan dengan ketika suami meninggal. Tapi kalau istri yang meninggal, tidak ada masalah aturan-aturan seperti ini. Kenapa di pihak perempuan saja yang diatur? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, itu hikmah ya. Kita sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman, di hadapan hukum-hukum Allah itu hanya bisa mengatakan amanna, sami'na, wa ata'na. Kami beriman, kami dengar, kami pelajari, dan kami patuhi, tanpa banyak bertanya-tanya. Karena zaman sekarang ini banyak orang mengkritik-kritik hukum Allah. Kalau yang mengkritik itu orang non-muslim, Bapak Ibu, ya itu biasa. Karena ya prinsipnya mereka kafir. Kafir itu salah satu maknanya ingkar. Mereka tidak mempercaya, ya wajarlah. Tapi kalau orang beriman mengkritik-kritik, apalagi merendahkan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah, itu tidak masuk. Maka itu terancam nanti Bapak Ibu sekalian, bisa keluar daripada iman itu sendiri, bisa keluar daripada Islam. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ia menjelaskan seperti fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian juga dalam ayat lain, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu ayat itu artinya tidak ada berhak bagi orang beriman, bagi beriman laki-laki, beriman perempuan. Jadi kalau kita beriman, maka Allah tak berikan hak kepada kita. Untuk apa? Apabila Allah memutuskan sebuah perkara, menetapkan sebuah hukum, kita tidak punya hak untuk memilih yang lain. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka pilihan kita tidak lain kecuali hukum Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan inna kana qaulul mu'minin idza qadallahu wa rasuluhu. Jadi idza du'u ila Allah wa rasulihi ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang beriman mengatakan apabila dia dipanggil kepada hukum-hukum Allah, Rasulnya, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Karena banyak yang protes-protes, itu kita ragukan keislamannya orang seperti itu. Ya barangkali ada juga orang non-muslim mungkin, atau orang munafik, atau orang Islam yang bodoh,
atau orang yang Islam yang termakan oleh syubhat. Kita Bapak Ibu hati-hati, jaga iman kita. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian masuk nanti ke dalam hati kita ini syubhat, sehingga nanti meragu-ragukan kita. Ya, kalau nanti masuk syubhat ke dalam hati kita, itu virus, sehingga iman kita goyang. Yang tadinya taat sholat jadi pemalas, yang tadinya semangat jadi loyo, yang tadinya kuat sekarang jadi goyang. Maka hati-hati dengan syubhat. Maka itulah perlunya terus mengaji. Jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari Bapak Ibu sekalian, dari Allah. Nah, kalau jauh nanti macam-macam, ada dua serangan yang paling berbahaya. Pertama, serangan syubhat, itu adalah menyerang iman kita. Kemudian nanti ada lagi serangan syahwat namanya. Itu yang mengelilingi kita, yang akan Bapak Ibu sekalian menggoyang iman kita, menggoyang ibadah kita, menggoyang keistiqomahan kita. Jadi jangan diprotes itu. Kenapa laki-laki dibedakan? Karena sekarang ada pula yang menuntut supaya perempuan juga bisa mentalak laki-laki, sebagaimana laki-laki bisa mentalak istri. Ada pula yang menuntut bahwa ya sebagaimana laki-laki boleh berpoligami, maka perempuan minta pula boleh berpoliandri. Satu laki-laki kan bisa sampai 4. Kenapa perempuan tidak bisa? Satu perempuan 4? Ini udah kacau gitu. Allah yang mengatur. Karena dalam prinsip orang beriman, alam semesta ini milik Allah, Rabbil Alamin. Dia yang mencipta, Dia yang memberi, Dia yang menghidupkan, Dia yang matikan, semuanya Dia buat. Itu Dia yang berkuasa, Dia yang berhak mutlak untuk mengatur. Kita ini nompak, kita ini minjam, kita ini pakai. Ngapain pula kritik-kritik, ngapain pula protes-protes? Kasih kenikmatan, bersyukur. Kemudian aturan Allah itu walaupun Dia perkasa, Allah itu kuasa memberikan aturan apa saja, tapi subhanallah, kasih sayang Allah selalu lebih dahulu, mendahului keperkasaannya. Kalau Allah paksa-paksa kita, bisa tak ada. Tapi Dia sayang, maka seluruh aturan-aturannya itu kaedah. Tidak ada yang Allah perintahkan kepada kita, apalagi perintah wajib, kecuali disitulah kemaslahatan, keberuntungan hidup kita. Kalau kita tinggalkan itu, pasti mudarat, merusak kehidupan kita. Maka perintah itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian ada larangan-larangan. Jangan dikira larangan itu untuk menghambat, mengekang, kemudian membatasi langkah-langkah kita. Nah, ada manusia-manusia beriman tak mau diatur-atur agama. Ngapain? Dia pengen hidup bebas, dia pengen hidup berbuat apa sekehendak nafsunya. Karena kalau dia beragama, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Nah, sekarang dia pengen membolehkan semua. Islam mengharamkan babi, dia kepengen makan babi. Islam mengharamkan mabuk-mabuk, dia kepengen mabuk-mabuk. Islam mengharamkan zina, khalwa, pacaran, dia kepengen menikmati nafsu seksnya. Silakan. Tapi itu perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dan Allah tidak melarang sesuatu kecuali karena itu berbahaya. Berbahaya untuk kehidupan kita pribadi yang berbuat zalim, dan berbahaya untuk orang lain. Baik, kita sekarang menjelaskan di sini Bapak Ibu, ini salah satu aturan Allah. Aturan yang mengatur Bapak Ibu bagaimana kehidupan berkeluarga antara suami dan istri. Maka di sini Allah berfirman,
walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang wafat di antara kamu. Maksudnya adalah di sini para suami laki-laki yang meninggal dunia di antara kamu, wa yadharuna azwaja, dan mereka meninggalkan istri-istri. Jadi laki-laki yang meninggal, karena banyak laki-laki ini meninggal tapi tidak beristri, karena dia duda atau membujang. Maka tidak semuanya. Maka di sini dinaskan oleh Allah, apabila laki-laki wafat, meninggal dunia, dan dia meninggalkan istri, maka mereka yatarabbasna bi anfusihinna, hendaknya para istri itu mereka melalui masa menunggu, menahan diri mereka, menangguhkan diri mereka. Jadi menahan diri mereka, menangguhkan diri mereka supaya ditangguhkannya kawin. Jadi masa menunggu yang disebut, Bapak Ibu sekalian, masa iddah. Iddah itu hitungan masa yang harus yang wanita yang meninggal suami tadi, masa menunggu, tidak boleh dia menikah lagi, tidak boleh dia menikah setelah suaminya meninggal. Yatarabbasna bi anfusihinna, maka masa iddah ini hukumnya wajib. Ya, wajib hukumnya, bukan sunat, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah tegas. Al-aslu fil amri lil wujub, perintah itu menunjuk kepada hukum wajib. Jadi wanita-wanita yang wafat suaminya, hendaklah mereka melalui masa iddah. Artinya melalui masa iddah. Masa iddah itu tidak boleh dia selama itu menikah, kawin lagi dengan laki-laki lain. Berapa lamanya masa iddah yang harus dilaluinya? Coba dinaskan oleh Allah, arba'ata ashhurin wa asyara, yaitu 4 bulan 10 hari. Coba Allah tentukan 4 bulan 10 hari. Ini unik ya. Fa idza balagna ajalahunna, jadi 4 bulan 10 hari ini maksudnya bulan apa? Kata para ulama, maksudnya adalah bulan Qamariyah. Itulah sebabnya perlu kita di rumah memiliki kalender Hijriah. Jadi ketika nanti banyak ada meninggal suaminya, maka dilihat tanggalnya, tanggal berapa dalam kalender Hijriah. Maka dari situ, dari hari dia wafat, dihitunglah 4 bulan 10 hari. Maka hitungannya namanya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Jangan nanti dilihat Masehinya, karena bulan yang dimaksud di sini adalah bulan Qamariyah dengan ijma' dan kesepakatan para ulama. Nah ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya jangan ditanya-tanya pula, kenapa harus 4 bulan 10 hari? Itu sama bapak itu menanya itu, kenapa salat subuh 2 rakaat? Nah, itu kan, jangan ditanya, kenapa banyak orang setelah tanya, ini 4 bulan ini 10 hari ini maksudnya begini. Maka kalau maksud ini terwujud, tidak perlu lagi 4 bulan. Ngapain? Kalau sekarang ini tidak perlu lagi katanya. Contoh, ada orang menganalisa kenapa dia harus menunggu 4 bulan 10 hari untuk memastikan bahwa rahimnya tidak mengandung kehamilan, tidak mengandung anak. Karena kalau dia mengandung, maka disuruh masa tunggu untuk memastikan bahwa dia lagi tidak hamil. Itu ada, ya tentu kan dianalisa apa maksud
disuruh perempuan tadi menunggu 4 bulan 10 hari. Salah satu maksudnya yang dijelaskan adalah untuk memastikan dia tidak hamil. Karena kalau dia hamil, namanya nunggu 4 bulan, 2 bulan terbukti dia hamil. Maka kalau dia hamil, iddahnya bukan 4 bulan 10 hari lagi. Maka iddahnya adalah menunggu sampai dia melahir. Kalau melahirkan itu apa? Sampai 9 bulan. Kalau pas dia meninggal, baru rupanya apa? Embrio janin itu baru hari pertama. Akan 9 bulan lagi, lama. Ketahuannya nanti baru 2-3 bulan umpamanya. Jadi di sini umpamanya ada orang menganalisa bahwa itu gunanya adalah untuk memastikan kehamilan. Maka silakan kita menjelaskan maksud. Tapi yang namanya syariat ini jangan dirubah. Kalau Allah bilang 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Maka jangan dihubung-hubungkan dengan maksud tadi. Karena nanti ada pula orang yang terpandai-pandai. Itu kan maksudnya kan supaya apa namanya? Dipastikan kehamilannya tidak ada. Karena kalau ada kehamilannya menikah dia, maka anak tadi anak siapa? Itu masalahnya. Sebenarnya dia meninggal suaminya, seminggu lagi menikah dia, rupanya di dalamnya ada janin dari yang sudah meninggal. Nah, kalau dia sudah bercampur, nanti diragukan ini janin siapa, anak siapa. Maka bercampurlah nasab. Seharusnya nasabnya kepada yang meninggal, sekarang nasabnya kepada. Itu banyak konsekuensi hukumnya itu. Masalah waris, masalah wali. Ini yang menjadi persoalan. Tapi ada orang yang menghubungkan hukum dengan maksud, maka salah. Apa itu maksudnya? Berarti kalau maksudnya adalah untuk memastikan supaya dia tidak hamil, yaitu ukuran 4 bulan itu, maksudnya 4 bulan suami. Maka sekarang katanya ilmu pengetahuan sudah canggih, alat-alat kedokteran juga sudah canggih. Kalau memang maksudnya untuk memastikan bahwa di dalam rahimnya kosong, tidak ada anak, ya tak perlu 4 bulan 10 hari. Ya kita ya sudah maksud itu yang kita ingin, maka apa diperiksa. Karena sekarang kalau di USG bisa dipastikan dia tidak hamil. Apalagi barangkali memastikan dia tidak hamil, barangkali setelah dia meninggal, setelah haid dia. Sekarang kan pertanyaan, mungkinkah wanita haid itu hamil? Kan pertanyaan lagi. Kenapa perlu pakai sign dokter-dokter selalu? Haid itu sendiri sudah bisa sebenarnya untuk menunjukkan bahwa dia tidak hamil. Tapi ada juga kemungkinan seorang wanita yang sedang haid dia hamil. Maka ini sebuah persoalan sebenarnya. Mungkin karena bahwa seorang wanita yang hamil dia bisa haid. Ini persoalan dia juga dibicarakan. Ada yang katakan mungkin, ada yang katakan tidak mungkin. Tapi yang jelas kalau maksudnya adalah untuk memastikan bahwa dia tidak hamil, kemudian kalau memang sudah pasti dia tidak hamil, ngapain 4 bulan 10 hari? Maka kita batalkan saja hukum ini. Maka kita sudah jadikan patokan dia bisa kawin, pergi ke USG, diperiksa. Kalau sudah tidak ada kawin, maka dia sudah bisa menikah lagi. Boleh begitu? Tidak boleh. Maka kalau Allah katakan hitungannya arba'ata asyurin wa asyara, berapa itu? Jangan dianalisa-analisa itu. Pokoknya 4 bulan 10 hari. Apa-apa nanti analisa pula salat subuh. Salat subuh kenapa 2 rakaat?
dianalisa. Kan namanya ibadah ini supaya banyak pahala. Saya subuh ni badan segar kuat apa daripada saya bawa maraton, saya buatlah solat subuh 20 rakaat supaya banyak pahala. Sah solat subuhnya, karena solat subuh itu dinaskan 2 rakaat, jangan ditambah-tambah. Maka kalau hitungan sesuatu itu ditentukan Allah Rasulnya, jangan dikurangi, yang ditambah. Jangan dikurangi dan jangan apalagi dibatalkan. Hanya dengan analisa maksud hukum. Oleh karena itu hukum tidak digantungkan kepada maksud, tetapi kepada nas. Kalau itu nasnya, karena ada di antara kelompok yang menisbatkan kepada Islam, selalu dalam hukum itu mendahulukan logika daripada nas, maka ditaruhnya akal di atas Quran dan Sunnah. Ini berbahaya, disebut dia berubah-ubahnya hukum-hukum itu. Sekarang apalagi sudah ditemukan Bapak Ibu sekalian, apa rahasianya? Ada orang-orang dari barat itu suka meneliti apa ya hikmah lain barangkali. Karena kalau hamil, ya haid itu kan sendiri menunjukkan tidak hamil dia. Tapi kenapa kok dinaskan 4 bulan 10 hari? Akhirnya Bapak Ibu sekalian, rupanya ada maksud lain. Yang mana maksud ini diungkap oleh saintik modern. Jadi barang ini, ayat ini dibawa oleh orang-orang barat itu ke labor. Oh tuan, kita kan tidak perlu labor-labor karena kita sabiana. Kita tidak perlu pakai labor-labor. Tapi mereka kepengen tahu ini apa sebenarnya rahasianya. Dibawanya ayat ini ke labor. Maka diuji coba oleh mereka berkali-kali uji coba. Salah satunya pakar sidik jari, posmah namanya, sidik jari. Jadi kalau bapak punya istri kan tentu selalu memegang-megang istri, meluk-meluk istri, mencium-cium istri, kan itulah biasa lah suami istri. Jadi diperiksa oleh labor, oleh peneliti pakar sidik jari ini, diuji banyak perempuan, dicek mereka perempuan-perempuan yang meninggal suaminya. Jadi kapan bekas-bekas pegangannya, bekas-bekas telapak tangannya, bekas-bekas pegangan dan sentuhan dari suaminya itu yang menempel di badannya, di tubuhnya hilang. Subhanallah. Maka peneliti itu gelak kepala, la ilaha illallah. Setelah dia teliti Bapak Ibu, rupanya terbukti setelah 4 bulan 10 hari bekas-bekas sidik jari sentuhan suaminya itu, kalau dilihat itu sudah tidak ada bekasnya, bersih. Insyaallah. Setelah itu baru boleh laki-laki lain masuk. Berarti Bapak Ibu, saintik ilmu itu tidak boleh dia mengukur kebenaran Quran, cuma dia mendukung. Kita boleh kita jadikan dia sebagai pendukung untuk memantapkan keyakinan atas kebenaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Tapi karena yang meneliti itu orang non-muslim, maka sekarang Bapak Ibu paling banyak ayat-ayat Quran itu diteliti oleh orang non-muslim. Maka kitab suci, fakta-fakta, data-data kitab suci yang menjadi objek penelitian para ilmuwan, para intelektual di dunia ini, baik bagi orang muslim dan non-muslim, itu adalah kitab suci Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, banyak ini sekarang dan sudah dikumpulkan oleh para ulama hasil-hasil penemuan-penemuan saintik itu. Maka mereka buat macam
apa namanya jurnal yang mereka kumpulkan hasil-hasil penelitian, yaitu mukjizat saintik Al-Quran. Fakta-fakta Al-Quran itu luar biasa, dan banyak mereka yang masuk Islam. Apalagi di sini nih, banyak orang mengatakan ini Quran itu kan, kalau orang kafir itu am yaquluna naftarah. Jadi Quran itu kata orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang ingkar, itu adalah buatan Nabi Muhammad. Nah, itu kan begitu banyak dalam Quran itu, bagaimana mereka menuduh Rasulullah yang membuat. Ada lagi mereka menuduh Rasulullah berguru kepada orang, ada yang mendiktekan kepada dia, seperti dalam surah Al-Furqan. Tapi saintik sekarang membuktikan bahwa ini tidak mungkin Rasulullah. Nah, sekarang setelah diteliti bahwa 4 bulan 10 hari itu adalah masa bersihnya tubuh wanita dari seluruh bekas-bekas suaminya yang lama. Dan itu diuji. Kalau namanya penelitian Pak ya, itu bukan diuji satu orang dua orang, itu diuji berulang-ulang. Kayak itu namanya, kalau penelitian itu ada sampel tak boleh satu. Kalau sampel satu itu bukan benar. Dan barangkali kalau kita mengambil sampel, harus sampel yang meyakinkan bahwa sampel itu bisa mewakili, itu kan bisa mewakili semua kasus. Kalau tidak dianggap sampel, maka sampel itu macam-macam. Itu biasanya orang perguruan tinggi itu. Sekarang kan hal seperti ini dikaji ketika menulis skripsi, tesis. Tapi sekarang sarjana tidak perlu lagi skripsi, tidak perlu tesis, kasih ijazah saja. Padahal bagus itu, karena ya itu berubah-ubah terus. Karena sarjana S1 tidak perlu tesis lagi gitu ya. Ibu, penelitian itu penting. Kalau orang barat itu, masya Allah. Sekarang mereka tahu 4 bulan 10 hari diteliti terus. Ini juga begitu, ini juga begitu, ini juga begitu. Ini kesimpulan luar biasa. Meninggal suami ini, di stop dia dulu. Kamu jangan bersentuhan dengan laki-laki lain dulu ya. Diuji kepada muslim dan non muslim. Diuji oleh mereka. Mungkin sampelnya sampai ratusan, sampai ribuan, sampai mereka memastikan bahwa ini adalah kesimpulan yang valid. 4 bulan 10 hari adalah masa bersihnya seorang wanita dari bekas-bekas suaminya yang lama. Sekarang datang pertanyaan, kalau ini kata-kata Muhammad, kalau ini Muhammad yang bilang dari ilmu dia, dari mana dia? Ya kan, dari mana Rasulullah tahu? Memang Rasulullah punya labor? Itu pertanyaannya. Tahu apa Rasulullah dengan ini? Kok bisa dia menghitung digit 4 bulan 10 hari? Maka, tapi mereka dihadapkan dengan fakta itu berdasarkan penelitian saintik mereka di labor. Begitu kesimpulan. Maka kesimpulannya apa? Berarti ini tidak mungkin ini Muhammad. Nah, Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya manusia yang membawa kepada kita informasi yang dahsyat, yang tidak bisa dibantah. Kemudian dia membawa informasi yang telah lalu, sekarang dan akan datang. Kemudian dia tidak dikenal berguru. Dia bercerita tentang sejarah, dia bercerita tentang bumi, dia bercerita tentang laut,
dia bercerita tentang tumbuh-tumbuhan, dia bercerita tentang tanam-tanaman, dia bercerita tentang planet, dia bercerita, dan seluruh yang diceritakan dalam Quran itu tidak ada yang bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan. Apalagi seperti dalam surat Yasin yang merupakan itu dasar ilmu astronomi, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim, wasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar kullu fi falaki yasbah. Masya Allah, pemilihan katanya pun dahsyat. Itu di mana itu Rasulullah tahu itu, menjelaskan itu. Ditemukan pula dalam surah Ar-Rahman, kok ada diceritakan di bawah laut ada api, kok di bawah laut ada api. Ada pula mereka meneliti, teliti. Ada penyelam, lalu dia temukan di dasar laut itu ada kobaran api. Ditanyanya, memang Nabi Muhammad itu pelaut, gitu ya? Ya mana pernah ke laut Rasulullah? Jumpa dengan laut aja tidak pernah. Tapi kau tahu dia bahwa di bawah laut ada? Subhanallah. Maka apa? Amanna. Mereka beriman. Seperti ini nih. Gimana tahu dia? Bekas-bekas pegangan suaminya itu hilang 4 bulan 10 hari. Dia pakai apa? Siapa gurunya? Tak ada. Kecuali ini merupakan ilmu wahyu dari yang maha kuasa. Itulah yang membuat mereka tunduk dan beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka ayat ini menjelaskan kepada kita, saya ingin apa saja Bapak Ibu menjelaskan supaya kita di hadapan hukum-hukum Allah jangan banyak-banyak tanya, tetapi jadikanlah dia sumber penelitian. Tidak ada masalah untuk menguatkan keimanan. Tapi kalau kesimpulan kita bertentangan dengan fakta Quran, jangan disalahkan Quran, tapi tuduh dulu bahwa kesimpulan penelitian kita itu salah. Berarti teliti lagi. Berarti apa? Mungkin metode penelitian yang salah, mungkin data-data belum lengkap, mungkin penelitiannya belum komprehend, sehingga kesimpulan-kesimpulan yang bertentangan dengan data Al-Quran. Maka itu data Al-Quran dan fakta Al-Quran itu harus menjadi ukuran benarnya hasil kesimpulan sebuah penelitian atau tidak. Berarti penelitiannya. Maka itu sebabnya kalau ada orang berkesimpulan sesuatu bertentangan dengan fakta Al-Quran, dipastikan kesimpulannya sah, bukan Quran yang salah. Karena dibalik oleh orang. Kena ada penelitian Quran, penelitian manusia bertentangan dengan fakta Al-Quran, dijadikan kesimpulan ini menghujat astagfirullahalazim. Manusia yang tidak sadar diri. Padahal Allah mengatakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan serba kekurangan. Waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah Bapak Ibu sekalian kita sambung pada kesempatan akan datang. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله